Buah dari iman yang menyala di dalam hati ialah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketundukan itu dimanifestasikan dalam dua bentuk, yakni ketaatan dengan cara melakukan perkara-perkara yang diperintahkan dan juga meninggalkan segala perkara yang dijadikan larangan. Inilah yang disebut dengan ibadah. Ibadah berasal dari kata abdun atau hamba, maka pada dasarnya ibadah bermakna cara kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, ada dua bentuk ibadah yang hendaknya selalu kita lakukan. 1. Ibadah yang sudah dijelaskan secara spesifik cara dan waktu untuk melakukannya atau ibadah mahdah. Termasuk dalam jenis ini ialah ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. 2. Ibadah yang tidak dijelaskan secara gamblang tata cara melakukannya atau ibadah gairu mahdah. Contohnya adalah menolong orang yang kesusahan di dalam hal-hal yang baik. Kita diperintahkan untuk melakukannya dalam dalil-dalil yang kuat, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana tata caranya, lantaran begitu banyaknya hal yang bisa kita isi dengan kebaikan. Dan jika kita melakukannya dengan niat ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu akan dicatat sebagai bentuk ibadah. Dengan demikian, sejatinya semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah ibadah. Mulai dari bangun tidur, hingga tidur lagi, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita karena usia kita sudah tiba di batas yang ditentukannya. Begitu bangun dari tidur, kita berdoa untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita hidup lagi setelah sebelumnya mati, atau tidur, juga untuk mengisyaratkan kita bahwa kelak padanya kita akan kembali. Lalu, kita pun mendirikan salat subuh sebagai kewajiban kita. Di pagi hari, kita memulai aktivitas dengan bekerja untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh bekerja apa saja yang sesuai dengan bakat atau keterampilan kita, hanya saja statusnya harus yang halal. Sebab setiap hasil yang diperoleh dari bekerja di jalan yang haram, statusnya juga akan ikut haram. Kita diperintahkan untuk selalu mencukupi diri dan keluarga kita dari jalan yang halal, supaya bisa melakukan berbagai jenis ibadah yang diwajibkan. Nah, setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk mencukupi kebutuhan itu akan tercatat juga sebagai ibadah. Segala tindakan yang bisa kita lakukan untuk menegakkan ibadah, tercatat juga sebagai bentuk ibadah. Misalnya, kita hendak bekerja di suatu tempat agar bisa mencukupi segala kebutuhan diri dan keluarga kita, lantas kita berjalan menempuh jarak yang cukup jauh, maka tapak jejak langkah kita akan dicatat sebagai ibadah. Apalagi kalau selama di perjalanan kita menambahnya dengan berzikir. Di malam hari, sesudah kita beraktivitas dengan sangat sibuk, tibalah masanya bagi kita untuk beristirahat, merebahkan badan, dan terlelap. Kita kembali melantunkan doa sebagai bentuk ketundukan dan kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hidup dan mati kita hanyalah untuknya. Istirahat kita itu akan dicatat pula sebagai ibadah kepada Allah, jika kita meniatkannya untuk menghimpun tenaga dan agar kita tetap sehat, sehingga di hari esok bisa melakukan ibadah dengan lebih baik. Saudaraku, dengan menggenggam kesadaran semacam ini, hidup setiap orang mukmin adalah totalitas ibadah. Setiap unit waktu yang dilewatinya dicatat sebagai satu unit ibadah sebab semua yang dilakukan adalah kebaikan dan niat yang ikhlas semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahasia mengapa orang mukmin tidak pernah jenuh dalam melakukan kebaikan. Mereka meniatkannya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk tujuan lain yang kerap mengecewakan. Bila seseorang melakukan kebaikan kepada sesama dengan niat agar mendapatkan balasan yang setimpal, bahkan lebih, maka bersiap-siaplah ia akan kecewa. Sebab banyak orang yang belum terbiasa mengapresiasi kebaikan dari orang lain, apalagi membalasnya. Jika seseorang bekerja di waktu pagi, siang, dan malam, dengan niat hanya agar dirinya mendapatkan limpahan materi, maka ia pun akan rentan kecewa mendalam. Sebab tidak semua usaha yang kita lakukan bisa menghasilkan materi yang berlimpah. Akan ada masa-masa kita mengalami kegagalan atau kerugian. Adapun jika kita berniat hanya untuk mengharapkan keridaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan pernah kecewa. Karena Allah selalu mencatat kebaikan yang kita lakukan, juga menyiapkan balasan yang jauh lebih baik bagi kita. Tidak hanya berupa balasan yang bisa kita nikmati selama di dunia, tapi juga kenikmatan yang lebih indah kelak di akhirat. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah,
niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah, ayat 7-8. Keikhlasan ini kita tengok pada kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dengan tulus berdakwah di tengah kaumnya. Walaupun tanggapan yang mereka peroleh kerap tidak sesuai dengan harapan, mereka tetap berdakwah. Tidak surut tekad mereka walau sejenak. Sebab yang mereka harapkan adalah rahmat dari Allah, tidak peduli jika mereka harus menerima respon yang negatif dari kaum yang mereka dakwahi. Saudaraku, betapa indahnya jika semua aktivitas kita dalam hidup ini adalah kebaikan, dan setiap kebaikan itu kita lakukan dengan ikhlas, kita tidak akan kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatnya dan membalasnya dengan ganjaran yang sangat indah di dunia ini, apalagi di akhirat nanti.